bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selesai dibacakan, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia kejar dilakukan agar berita kemerdekaan ini sampai ke seluruh bangsa di tanah air bahkan luar negeri. Berbagai upaya ditempuh untuk kepentingan ini, baik melalui media seperti radio, koran, pamflet, catatan-catatan di dinding, dan gerbong-gerbong kereta api atau grafiti, maupun melalui lisan dari mulut ke mulut. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh tokoh BPUPKI maupun oleh tokoh PPKI, tetapi oleh setiap lapisan masyarakat di negeri ini, terutama dari kalangan pemuda. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ini sendiri berawal dari pesan Dr. Andes Muhammad Hatta kepada pemuda BM Dia, seorang wartawan yang ikut hadir dalam perumusan teks proklamasi. Untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia, pesan ini disampaikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi tersebut berhasil diselundupkan dan sampai ke tangan Wahidan BM Palenom, seorang kepala bagian dari Kepala Kantor Berita Domai. Wahidan BM Palenom menerima teks tersebut dari seorang wartawan Domai sendiri yang bernama Syahrudin. Seterusnya, Wahidan memerintahkan seorang markonis radio yang bernama F. Wus untuk menyiarkannya secara terus-menerus dengan jeda waktu 30 menit sampai 16.00 saat siaran berhenti. Dengan siaran berita radio Domai atau Yoshima ini, pucuk pimpinan tentara Jepang yang ada di Jawa memerintahkan untuk meralat berita tersebut dan menyatakan sebagai kekeliruan. Namun, hal ini tidak dapat menyudutkan semangat wartawan radio Domai untuk tetap menyiarkannya. Akibatnya, pada tanggal 20 Agustus 1945, kantor berita tersebut disegel dan para pegawainya dilarang masuk. Namun, semangat para tokoh pemuda bangsa ini memang sangat luar biasa. Setelah kantor berita tersebut disegel, mereka tanpa sepengetahuan militer Jepang mengambil beberapa peralatan penting yang dimiliki oleh kantor Domai. Kemudian mereka membuat pemancar baru di Jalan Menteng 31 Jakarta dengan bantuan beberapa teknik radio, yaitu Sukarman, Sutanto, Suhanda, dan Muhammad Yusuf Onodipuro. Bahkan kemudian Muhammad Yusuf Bernadipuro bertindak sebagai pembaca berita proklamasi dengan kode panggilan DJK-1. Pemancar baru ini terus-menerus menyiarkan berita ke seluruh pelosok Jawa dan tanah air. Dengan siaran dari radio sempat juga dilakukan oleh radio Honshu Kanrikyoku tepat pukul 19.00 atau setengah jam setelah Domai menyiarkan. Para penyiar radio ini seperti M. Yusuf, Ronodipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan tersebut. Sementara itu, di jalan-jalan, tembok-tembok, gerbang-gerbong, kereta api, dan sebagainya, semangat kemerdekaan dan revolusi tercermin dalam tulisan atau slogan-slogan, bukan hanya dalam bentuk tulisan atau bahkan grafiti teriakan dengan semangat yang membara. Dari beberapa slogan tersebut seperti sekali merdeka tetap merdeka atau merdeka atau mati.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui koran-koran harian Suara Asia di Surabaya. Adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi para pemuda yang berjuang lawan pers antara lain B.M. Dyah, Soekarjo Wirno Pranoto, Sumantri, Ki Hajar Dewantara atau Otto Iskandardinata, G.S. Sayuti Melik, bukan hanya dalam bentuk tulisan atau bahkan grafiti teriakan dengan semangat yang membara. Dari beberapa slogan tersebut seperti sekali merdeka, tetap merdeka atau mati. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi Indonesia. Dengan demikian, dengan waktu yang singkat berita proklamasi Indonesia tersebar ke seluruh pelosok Indonesia dan dunia luar. Sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. 1. Pada 3 April 1944, Belanda membentuk Netherlands Invaders Civil Administration atau bisa disingkat dengan NICA. 2. NICA bertempat di Australia. 3. Pemimpin NICA adalah Hubertus Johannes van Mook. 4. NICA merupakan pemerintah sipil Belanda di Indonesia. 5. Bekerjasama dengan pasukan sekutu wilayah Hindia Belanda yang berhasil direbut oleh pasukan sekutu akan diserahkan. Perundingan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. 1947 Perundingan Linggarjati, 1948 Perjanjian Renville, 1949 Perjanjian Remroyen, 1949 Konferensi Intern Indonesia, 1949 Konferensi Meja Bundar. Upaya Belanda menguasai Indonesia, menduduki wilayah yang dikuasai oleh AFNEI, membentuk negara boneka, melakukan agresi militer Belanda 1, 21 Juli 1947, melakukan agresi militer Belanda 2, 19 Desember 1948 dengan menduduki ibu kota RI di Yogyakarta dan menangkap pemimpin Indonesia. Negara pembentukan Belanda 18 Desember 1946 pembentukan negara Indonesia Timur. 20 Desember 1947 dibentuk negara Sumatera Timur. 23 Januari 1948 dibentuk negara Madura. 29 Mei 1948 dibentuk negara Pasundan. 17 Juli 1948 dibentuk BVO. 30 Agustus 1948 dibentuk negara Sumatera Selatan. 26 November 1948 dibentuk negara Jawa Timur serta membentuk daerah otonom Jawa Tengah, Kalimantan Barat, daerah Dayak Besar, daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, dan Riau. Tugas AFNEI menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu, melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan, menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil, dan menghimpun keterangan dan menuntut penjahat perang. Berita proklamasi 17 Agustus 1945 yang didapatkan melalui koran Matahari terbitan Yogyakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Bagi Soeharto Muda merupakan sebuah panggilan jiwa untuk mendedikasikan dirinya dalam pengabdian kebangsaan. Berita itu telah menjadi tonggak awal bagi dirinya untuk secara formal terlibat dalam menentukan jatuh bangunnya Republik Indonesia pada waktu-waktu berikutnya. Koran itu memberitakan telah diproklamasikannya negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan terpilihnya Bung Karno dan Bung Hatta menjadi presiden dan wakil presiden. Koran itu juga memberitakan seruan Sultan Hamengkubuwono IX agar rakyat Indonesia tanpa terkecuali harus bersedia dan sanggup mengorbankan kepentingan masing-masing untuk mendedikasikan dirinya dalam menjaga, memelihara, dan membela kemerdekaan nusa dan bangsa. Ia berinisiatif mengumpulkan teman-temannya bekas tentara peta dan pertama-tama menemui Oni Sastrawatmojo,
seorang komandan kompi polisi istimewa, untuk bersama-sama mengumpulkan bekas-bekas di Danco dan Danco. Ia kemudian membentuk BKR Badan Keamanan Rakyat di daerah situ dan terpilih sebagai wakil ketua. Umar Slamet, seorang teman dekatnya, menjadi ketua. Inisiatif ini seru-seruan Presiden Soekarno agar bekas peta heboh Kaikun dan KNIL dan para pemuda untuk mendirikan BKR di daerahnya masing-masing. Posisi sebagai wakil ketua BKR merupakan tangga pertama pada zaman baru yang akan menaikkannya pada tangga-tangga karir selanjutnya. Pada tanggal 7 Oktober 1945, tepatnya jam 10.30, ia berhasil memimpin pasukannya turut menaklukkan markas tentara Jepang di Kota Baru. Pada saat itu, usia Pak Harto masih 24 tahun dan harus mengambil beban tanggung jawab kepemimpinan pasukannya karena komandan sedang menjalani tugas dalam perjalanan dari Yogyakarta ke Madiun. Selanjutnya, pemimpin pasukannya dalam pertempuran 5 hari di Tron Tendean Lamper, Semarang. Prestasi kemiliterannya terus berlanjut dengan turut serta menaklukkan tentara Jepang di lapangan terbang Maguwo. Pertempuran itu selain merupakan pengambil alihan kendali militer Jepang yang sudah kalah dalam Perang Dunia II atas wilayah Republik Indonesia, juga merupakan konsolidasi kekuatan persenjataan BKR. Pasukan Soeharto muda dalam pertempuran di Maguwo itu dapat merebut beberapa buah pesawat yang kelak menjadi modal dalam pembentukan Angkatan Udara Republik Indonesia. Selain peran perlucutan senjata tentara Jepang, Soeharto muda juga turut serta memukul mundur majunya pasukan sekutu dari Magelang menuju Ambarawa. Ia memimpin Batalion 5 dari sektor Yogyakarta dengan kekuatan 4 kompi pasukannya. Menusuk Ambarawa melalui Banyu Biru adalah sebuah pertempuran pelanggan Ambarawa yang bersejarah. Pertempuran itu dipimpin langsung Kolonel Sudirman yang kala itu hendak dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat dengan strategi Supit Udang. Pasukan Soeharto muda diberi tugas menduduki Banyu Biru untuk pengamanan lambung pasukan induk pejuang yang memasuki Ambarawa. Setelah maghrib, ia masuk Banyu Biru untuk memukul mundur kekuatan sekutu menuju Ambarawa serta menempatkan pasukan yang baru menang itu jauh di garis depan. Penempatan pasukan itu menunjukkan kejeniusan strategi perang komandan muda untuk melabuhi serangan balik pasukan sekutu yang lebih lengkap dalam teknologi persenjataan modern. Malam harinya, semalam sentuk Banyu Biru dihujani keganasan meriam sekutu. Namun pasukannya terlindungi karena berada dalam zona jauh di depan dan Banyu Biru tetap tertutup bagi sekutu dalam menusuk lambung pasukan induk pejuang. Keberhasilan Soeharto muda di berbagai tron ini mengandung apresiasi para petinggi TKR seperti Kolonel Gatot Soebroto dan Kolonel Sudirman. Prestasi ini kelak mengantarkan diangkat sebagai Komandan Brid 5 Ibu Kota Yogyakarta dengan pangkat Letkol dalam struktur TNI yang baru direorganisasi oleh Jenderal Sudirman.